semua. Gimana nih kabarnya? Masih pada sehat kan ya? Syukur atuh ya kalau pada sehat mah. Oke, kembali lagi di Pasmopi yang akan membahas dan meringkas singkat alur cerita film yang akan membuat sejoni kalian berontak-rontak nih. Tapi kali ini Mimin gak bakalan bahas soal percocok tanaman dulu ya. Nah, kali ini Mimin akan membahas film dari Korea nih. Buat yang suka opa-opa, cocok pokoknya buat ditonton ya. Oke, kali ini Pasmopi akan membahas alur cerita film dari Korea yang berjudul Train to Busan atau Kereta ke Busan. Nah, film ini telah rilis pada 13 Mei 2016 lalu. Buat sebagian orang mungkin sudah pernah menonton ya di acara TV yaitu Trans 7 pada tahun lalu. Oke lah tuh ya, daripada kelamaan babacotnya, kita langsung aja ke intronya, oke? Nah, di film Train to Busan ini menceritakan seorang manajer keuangan di Seoul yang sudah bercerai dengan istrinya dan ia menjadi orang tua tunggal. Nah, di suatu hari sang anak ingin bertemu dengan ibunya di saat hari ulang tahunnya. Lalu mereka pun pergi ke Busan untuk menemui sang ibu dari anak tersebut. Namun pas di perjalanan, mereka malah dihadang oleh sekelompok orang yang sudah berubah menjadi zombie. Nah, apakah mereka akan selamat dari serangan zombie-zombie tersebut? Penasaran? Atau biasa aja? Oke, itulah ya, tanpa berlama-lama dan berbacot-bacot, mari kita masuk ke alur ceritanya. Tapi, seperti biasa, buat yang belum subscribe, hayo di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga buat di like, comment, and share, oke? Dan mari kita masuk ke alur ceritanya, cekicrot. Nah, di awal cerita film diperlihatkan sebuah pintu masuk tol yang telah diblok akses dan dilakukan sebuah karantina karena ada sebuah kebocoran di sebuah perusahaan biotek di daerah Jinyang tersebut. Tak lama datang sebuah mobil pick up. Untuk sebuah keamanan dilakukan penyemprotan cairan khusus kepada mobil tersebut. Lalu mobil itu pun lanjut dan tak sengaja menabrak seekor rusa. Si supir pun turun dan mengeceknya. Namun karena ia menyangka rusa itu sudah mati, ia pun lanjut pergi. Dan tak disangka ternyata rusa itu masih hidup dan matanya berubah menjadi putih. Dan ya, itu artinya rusa tersebut telah terinfeksi virus zombie yang mungkin disebabkan oleh kebocoran di biotek tersebut. Scene pun berganti di mana diperlihatkan seorang lelaki yang bernama Soku. Nah, ia adalah seorang manajer keuangan di Seoul. Ia bersifat sangat egois sehingga ia berpisah dengan sang istri. Dan kini ia hanya tinggal bersama ibu dan anaknya yang bernama Soan. Dan karena si Soku ini tidak terlalu akrab dengan anaknya, sampai-sampai pas di hari ulang tahunnya ia malah memberikan hadiah yang sama yang sudah diberikan orang lain pas hari anak. Sampai akhirnya si Soan meminta untuk menemui ibunya di Busan sebagai ganti hadiah ulang tahunnya. Awalnya si Soku menolaknya, namun sang ibu menggerendeng si Soku tersebut dan memberikan video di saat si Soan pentas di sekolahnya. Pagi pun tiba dan si Soku pun akhirnya mengantarkan anaknya ke Busan. Namun pas di perjalanan, ia melihat beberapa mobil damkar dan polisi yang melintas di depannya, sehingga membuat mereka hampir kecelakaan di kereta KTX 101. Namun, pas semua sudah berada di dalam kereta, tiba-tiba saja terlihat wanita dengan gelagat aneh masuk ke dalam kereta tanpa sepengetahuan keamanan di situ. Dan ia langsung masuk ke dalam toilet dan mengikat kakinya. Nah, asal kalian nyaho ya, wanita ini telah terinfeksi virus zombie tersebut. Nah, setelah kereta itu mulai berangkat, petugas di situ melihat ada keributan di stasiun tersebut. Sampai akhirnya si Soan pun melihat petugas keamanan tersebut disergap oleh orang yang aneh. Namun sayangnya, pas dia ingin memberitahu ayahnya, ternyata si ayah sudah tidur. Lalu si Soan pun mendengar sebuah percakapan dari petugas kereta yang ada di situ bersama bapak-bapak yang bernama Yonso, yang dimana ia adalah kepala perusahaan Stallion Express. Karena mungkin penasaran, si Soan pun pergi menghampirinya. Dan ternyata di situ terdapat seorang tunawisma yang sedang bersembunyi sambil berkata, "Semua orang akan mati." Lalu si Soan pun pergi dan mencari toilet lain karena mungkin ia pengen pipis. Namun di situ terdapat seorang lelaki yang bernama Sangwa.
yang sedang menunggu istrinya yang bernama Song Kyung. Lalu si So-an pun pergi ke toilet lain. Namun di sisi lain, terlihat wanita yang tadi masuk dengan luka karena virus zombie tersebut mulai berubah menjadi zombie seutuhnya, dan ia menggigit seorang petugas wanita di kereta tersebut yang berniat menolongnya. Dan di situ pun situasi mulai kacau dan riweh karena si zombie tersebut mulai menggigiti semua orang yang ada di gerbong tersebut, yang dimana di gerbong tersebut berisi para pemain baseball. Di sisi lain, si Seokwo pun terbangun karena ada sebuah telepon dari karyawannya yang mengabarkan bahwa ada penyerangan aneh di sekitar Seoul. Dan di TV pun diberitakan ada sebuah penyerangan besar-besaran yang membuat semua warga panik. Nah, di situ si Seokwo pun menyadari bahwa anaknya tidak ada di sisinya. Lalu si Seokwo pun mencarinya di setiap toilet. Namun si Seokwo melihat semua orang lari ketakutan dan bertingkah aneh atau berubah menjadi zombie. Si So-an yang berada di belakangnya memanggil ayahnya untuk lari menyelamatkan diri ke gerbong yang lebih aman. Setelah mereka masuk ke gerbong yang lebih aman, terlihat si Sang-hwa bersama istrinya yang dikejar zombie. Namun di situ si Seokwo pun menutup pintunya karena terprovokasi oleh orang lain. Sampai akhirnya si Sang-hwa dan istrinya pun berhasil masuk juga ke gerbong tersebut. Namun di situ si Sang-hwa terlihat sedikit emosi kepada si Seokwo karena ia hampir mati digigit zombie karena ulah si Seokwo tersebut. Namun sang istri Song Yong berhasil menenangkannya dan ia menyiramkan air ke kaca pintu dan menutupinya menggunakan koran supaya zombie tersebut tidak melihat mereka dan tidak rusuh. Tak lama setelah itu, masinis pun memberitahukan bahwa mereka tidak akan berhenti di stasiun berikutnya, yaitu stasiun Cheonan, karena di stasiun itu sudah terinfeksi virus zombie tersebut. Namun Seon-sok tetap bersikeras untuk memberhentikan kereta tersebut di stasiun Cheonan. Namun di sisi lain terlihat si Seokwo mendapat telepon dari ibunya, yang dimana sang ibu sudah terinfeksi virus zombie. Dan dikabarkan juga di TV hampir semua kota di Korea sudah terinfeksi virus tersebut. Namun pemerintah dengan GC menanganinya sehingga sebagian kota sudah dapat diamankan. Dan pemerintah juga menyarankan untuk tetap tenang dan tetap di rumah aja. Stay at home. Anjing so Inggris aing. Oke, lanjut. Untuk mengamankan ia dan anaknya dengan memberikan sebuah imbalan. Lalu Letnan Min pun mengiyakannya dengan memberikan petunjuk untuk pergi ke suatu tempat di stasiun Daejeon tersebut. Sesampainya di stasiun tersebut, ternyata stasiun itu sangat sepi sekali. Lalu para penumpang pun turun. Seon-sok pun menyarankan kepada masinis untuk melepaskan gerbong yang berisi zombie dan melanjutkan perjalanan ke Busan, karena di situ masih aman katanya. Namun masinis tersebut menolaknya untuk diberangkatkan sekarang karena penumpang yang lain sudah pada turun, dan ia akan memberitahukan dulu ke semua penumpang untuk pergi ke Busan. Di sisi lain, semua penumpang menuju ke tempat di mana para militer tersebut mengamankan. Namun si Seokwo malah pergi berbeda arah karena ia akan menemui pasukan Letnan Min. Namun di situ tiba-tiba bapak-bapak tunawisma tersebut ingin ikut dengannya karena ia mendengar percakapan si Seokwo dengan Letnan Min tersebut. Namun di sisi lain ternyata para pasukan militer tersebut sudah terinfeksi virus zombie. Lalu semua orang pun lari dan riweh. Dan di situ hampir saja si So-an tergigit zombie. Namun untungnya si Sang-hwa menyelamatkannya. Dan di situ juga si Seokwo hampir tergigit oleh zombie juga. Namun untungnya si pria tunawisma tersebut menyelamatkannya dengan menutupkan jasnya ke muka si zombie tersebut. Lalu mereka pun lari ke tempat yang lebih aman dan menuju ke sebuah kereta. Dan di sini si So-an serta si Song Kyung, istrinya si Sang-hwa, terpisah dari Seokwo dan si Sang-hwa tersebut. Serta si nenek kakak beradik pun ikut terpisah juga. Dan setelah sebagian orang sudah masuk ke dalam kereta tersebut, di situ Seon-so pun marah kepada petugas kereta yang ada di situ untuk segera menjalankan kereta tersebut. Namun si Jin-hye menolak untuk diberangkatkan sekarang karena teman-temannya belum masuk ke dalam kereta tersebut. Dan di situ terjadi sedikit perdebatan sampai akhirnya kereta tersebut pun diberangkatkan. Namun di sisi lain, si Seokwo, Sang-hwa, dan Yonggok
serta temannya masih dikejar-kejar dengan para zombie. Sampai akhirnya dua teman si Yonggok tergigit oleh para zombie maksudnya. Nah, karena si kereta sudah diberangkatkan, mereka bertiga pun berusaha mengejar kereta tersebut sambil melawan para zombie. Dan akhirnya mereka pun berhasil masuk ke dalam kereta tersebut.